Hai, ikutin vlog aku di rumah kakek aku. Kita bikin vlog, yuk kita bikin vlog. Aku punya mainan yang gak bisa dipegang, guys. Jatuh dong. Bang. Di sini tuh. Aku cuma gambar pomponku. Gambar puring. Maaf rame guys. Apa jenis ben gak lugu. Ganti pangku di tengah-tengah. Mau cukup gak? Cukup gak cokin. Ikutin aku muter-muter. Kenapa sih nggak bisa ah? Elah. Oh, nggak tahu mau kemana, bingung banget guys. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah yang menjadi pendamping pertamanya dalam perjuangan Islam, kini terbaring lemah, wajahnya pucat, nafasnya kian berat, tubuhnya semakin rapuh. Namun cahaya keteguhan iman masih terpancar dari sorot matanya. Di usia 65 tahun, Khadijah merasa ajalnya sudah dekat. Dalam hembusan nafas terakhirnya, Khadijah hanya memiliki satu permintaan sederhana. Dengan suara lirih, ia memandang suaminya dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya punya satu permintaan terakhir. Jadikanlah sorban yang sering itu sebagai kain kafanku." Permintaan itu membuat Rasulullah tak kuasa menahan tangisnya. Kemudian seraya bersabda, "Wahai Khadijah, tercinta, demi Allah, wanita terbaik yang pernah Allah kurniakan kepadaku. Engkau adalah penolongku di saat semua orang mengabaikanku. Engkau membenarkan ketika orang lain mendustakanku. Engkau mendukungku dengan seluruh harta dan jiwa ketika semua orang meninggalkanku. Bahkan seluruh kekayaanmu kau hibahkan untuk perjuangan Islam. Namun mengapa engkau hanya meminta sehelai sorban dariku?" Khadijah menatap lembut, lalu ia menjawab, "Aku tidak butuh harta wahai Rasulullah. Aku hanya ingin saat aku kembali kepada Allah, jasadku bersentuhan dengan kain yang pernah menempel di tubuhmu. Itu sudah cukup bagiku." Tak lama kemudian, Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang, diselimuti oleh cinta, keikhlasan dan kain sorban dari Rasulullah. Hari itu, Mekah menyaksikan kepergian wanita agung yang telah mengorbankan seluruh kekayaannya demi Islam. Bahkan 2/3 kekayaan kota Mekah dahulu adalah miliknya. Namun, hingga saat kematiannya tidak tersisa apapun kecuali keikhlasan dan kain sorban sederhana milik Rasulullah. Inilah permintaan terakhir Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah. Teman-teman sekalian, inilah kisah seorang gadis cantik yang tangannya Inilah kisah 7 pemuda yang tertidur selama 309. Loh kok tak baca ini? Tak cilik apa? Inilah kisah 7 pemuda yang tertidur selama 300. Inilah kisah seorang gadis cantik yang tangannya dipotong oleh ayahnya karena memberi sedekah kepada seorang lelaki. Pada masa kelaparan yang melanda kaum Bani Israel, ketika perut-perut kosong memohon belas kasihan, datanglah seorang fakir mengetuk pintu rumah seorang lelaki kaya yang dikenal sangat bakhil. Dengan suara lemah, namun penuh harap, ia berkata, "Sedekahlah kepadaku dengan sepotong roti, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Mendengar suara itu, keluarlah anak gadis si orang kaya. Hatinya tergerak oleh rasa iba. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sepotong roti yang masih hangat dan memberikannya kepada fakir tersebut. Terimalah, semoga Allah memberkatimu. Ucapnya lembut. Si fakir pun tersenyum bahagia dan melangkah pergi sambil memanjatkan doa kebaikan untuknya. Namun, tak lama kemudian, ayah gadis itu keluar dari rumah dengan wajah penuh amarah. Melihat anaknya telah memberi roti tanpa izin, ia berteriak, "Berani kau memberi tanpa restuku? Roti ini bukan milikmu untuk kau buang percuma." Dalam kemarahan yang membutakan hati, dia meraih pedang dan memotong tangan kanan putrinya hingga putus. Gadis itu menahan tangis. Pada saat hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kembali seluruh harta orang kaya tersebut. Ladangnya gelap, ternaknya mati, dan ia jatuh miskin hingga mengemis di jalan. Akhir hidupnya tragis. Ia meninggal dunia dalam keadaan hina, tanpa keluarga, tanpa harta, dan tanpa ampunan. Sementara itu, sang gadis yang malang kini hidup miskin, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain memohon sedekah. Suatu hari, ia mengetuk pintu rumah seorang wanita kaya. Ketika wanita itu melihat wajahnya yang lembut dan cantik, ia kagum dan berkata, Bye.